Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Jadi, oke, untuk permulaan saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang sudah follow saya punya analisis untuk minggu ini. Kamu boleh tekan link di atas ya, kalau kamu mau tengok. Oke, so hari ini saya akan berkongsi lagi satu ilmu. So kita berbagi-bagi ilmu ya, supaya biar berkata. Yaitu strong retracement. Apa itu strong retracement? Penarikan semula. Jadi apa yang ditarik semula dan kenapa penarikan semula yang sangat kuat? So saya bagi contoh ya. Kita coba di area sini ya. Oke. Di sini adalah satu candlestick. Kita andaikan ini adalah bearish candlestick. Oke, bearish candlestick. So ini adalah candlestick dan di area sini adalah shadow ya. Candlestick yang mempunyai shadow yang panjang itu adalah kita sebut retracement, tapi kita akan tengok dulu macam mana candlestick atau retracement ini berfungsi. Oke. Macam mana retracement ini berfungsi. Oke ya. Oke, so apa yang kamu nampak di sini adalah bearish candlestick. Seperti yang kita tahu kalau bearish candlestick, adalah price daripada atas ke bawah, betul? Ya, price berada di atas. Ya, tanda dulu lah. Oke, price berada di atas dan price akan menuju ke bawah sini ya. So kita tahu kalau candlestick bearish candlestick itu open price mestilah berada di atas. OP ya, open price berada di atas ya. Saya tandakan pelan-pelan. Dan close price berada di bawah. Oke. Close price berada di bawah. Oke ya. Ini adalah shadow. Andaikan kita ambil time frame H1. Oke. Satu candlestick 1 jam. Oke. So, andaikan price open price pada jam 8. Oke, saya letak jam 8 nah. Jam 8 1 menit. Oke. Jam 8 1 menit ya. Dan close price kalau satu candlestick 1 jam ataupun time frame H1, close price pada jam 9 ya. Oke. Ini kamu kena paham dulu lah dia punya apa orang bilang pengertian ya, pengertian dia. Oke. Yang kita perlu kita tahu adalah kalau bearish candlestick, price adalah membuat penurunan. Ini bearish candlestick. Oke. Apabila kita sudah belajar seperti ini, basic dia, kita mesti tahu apa yang paling penting adalah candlestick yang sebelumnya. Oke. Candlestick yang sebelumnya adalah di area sini. Oke, kita slow lukis lah. Oke, janji paham lah ya. Oke. Open price di atas, price membuat open price di atas dan price membuat penurunan, dan akhirnya price menutup harga pasaran pada jam 8 di area sini ya. Dan pada jam 8 1 menit price membuka harga lagi, membuat satu candlestick semula, dan price membuat kenaikan sedikit
Oke, shadow ini adalah satu kenaikannya. Ini adalah warna biru. Oke, kita tulis ya. Saya kasih tukar dulu supaya kamu paham ya, supaya kamu paham. Ya, tunggu sekejap ah. Oke, kita tukar warna biru. Ini kamu kena paham dulu sebelum kita belajar tuh apa itu retracement. Oke. Shadow ini adalah berwarna biru. Oke. Dan di area sini pun berwarna biru. Oke. Sepatutnya ya. Kalau kamu tengok time frame yang kecil, di area sini warna biru, di area sini warna biru. Tapi apa yang saya coba terangkan adalah saya mau kamu paham open price membuka harga, price mantul sedikit naik ke atas melebihi close price di area sini, dan akhirnya price naik ke atas, dan akhirnya price terus membuat penurunan menutup di sini, dan akhirnya price terus membuat penurunan warna merah nih, langsung membuat penurunan ya, price terus membuat penurunan. Ya, kita tutup dulu nih di area sini, price turun, dan disinilah masa dia yang kita kenali sebagai retracement, strong retracement. Sekarang belum lagi kan, belum berlaku retracement. Sebelum jam 9, oke, kamu kena ingat, sebelum jam 9 price mantul naik ke atas, membuat retracement, penarikan semula paras harga, sesuatu harga, dan jam 8.55, 8.59, jam 9 price terus close di sini dan meninggalkan shadow. Oke. Dan akhirnya sepatutnya kalau kita masuk di time frame kecil, price sudah membuat seperti ini. Jadi kalau 30 menit price sudah membuat seperti price sudah membuat candlestick yang baru di area sini. Nah, sini. Seperti itu. Seperti sini, begini. Tapi candlestick yang kecil. Nanti kita check out di dalam chat kita check out. Saya harap kamu paham nih ya. Oke, dan inilah yang kita sebut sebagai strong retracement di dalam, contohnya daripada sini ya, sehingga close price sekitar 40 hingga 80 pips atau lebih daripada itu. Contohnya kita dapat price menarikan semula harga sebanyak 50 pips. So, inilah yang kita sebut strong retracement. Oke. Price menarik semula paras harga sebanyak 50 pips, contohnya daripada bawah ke sini, contohnya seperti ini ya. Oke. Contohnya pas ya, ini contoh seperti ini, contohnya candlestick ini sebanyak 120 pips dan akhirnya price membuat retracement, penarikan semula kadar paras harga dan berhenti di sini, dan shadow yang ditinggalkan sebanyak 50 pips. Itu yang kita kenali sebagai strong retracement ataupun retracement, penarikan semula harga, paras harga. Oke. Jadi di dalam strong retracement kita ada dua setup entry kita untuk sell dan buy. Yang ini nanti saya akan lebih tekankan kepada di dalam chat, dan how to entry, macam mana cara kita entry untuk sell dan macam mana cara kita entry untuk buy. So, kamu boleh screenshot di area sini ya, di dalam sini untuk rujukan kamu ya, supaya kamu boleh ingat. Oke, dan ini adalah sangat-sangat penting di dalam kita membuat prediction ataupun
di dalam kita membuat setup entry ataupun open position entry. Ya, ini kita kena paham. Oke.